Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kali ini gue bakal bahas film Alive. Film ini merupakan versi adaptasi dari salah satu film Hollywood garapan Matt Naylor yang berjudul Alone. Film ini turut dibintangi oleh Yoo Ah-in dan juga aktris top Park Shin-ye. So, 1, 2, 3, 4, 5 banyak mobil pada diparkir. Kuilah bahas Alive, gak usah banyak mikir. Film dimulai saat seorang gamer bernama Oh Jun bangun dari tidurnya. Sepertinya dia kesiangan. Oh Jun tinggal di sebuah komplek apartemen bersama keluarganya. Namun saat bangun, ternyata keluarganya sudah pergi dan ibunya hanya meninggalkan sejumlah uang dan juga pesan agar Oh Jun membeli makanan dengan uang tersebut. Tapi dia malah mengabaikannya dan malah memilih untuk bermain game. Lalu saat bermain game, di live chat para player lain meributkan soal berita kericuan di TV. Karena penasaran, Oh Jun langsung melihat saluran berita di TV. Tak lama setelah itu, dia mendapatkan notifikasi berupa peringatan soal terjadinya wabah yang membuat orang-orang mengamuk. Benar saja, saat Oh Jun melihat keluar jendela apartemennya, semua orang berhamburan berusaha lari dari warga yang dalam tanda kutip terjangkit virus zombie yang membuat penderitanya berubah menjadi agresif dan berperilaku kanibal. Oh Jun merasakan kengerian yang belum pernah dialaminya. Ketukan pintu kemudian terdengar dari pintu depan. Dengan waspada, Oh Jun membuka pintu. Ternyata itu adalah tetangganya dari unit 403. Dia memohon untuk berlindung di dalam apartemen Oh Jun karena dia dikejar oleh zombie. Awalnya Oh Jun menolak karena takut tetangganya itu sudah terinfeksi. Tapi Oh Jun lalu membiarkannya untuk meminjam toiletnya dengan syarat dia harus pergi setelahnya. Siaran berita di TV memberitahukan gejala-gejala pada mereka yang terjangkit. Salah satunya yang paling kentara adalah mata yang mulai memerah. Mendengarnya, Oh Jun semakin waspada dan langsung mengambil sebuah pisau. Tetangganya kemudian keluar dari toilet. Oh Jun tak sengaja melihat jari tetangganya yang terluka. Oh Jun memintanya untuk segera keluar karena matanya juga sudah mulai memerah. Benar saja, tak lama setelah itu, perilaku tetangganya itu mulai agresif. Kemudian langsung menyerang Oh Jun. Walaupun panik, Oh Jun berhasil mendorongnya keluar dan langsung mengunci pintu. Oh Jun kemudian menahan pintu dengan kulkasnya. Dia berusaha menghubungi keluarganya, namun tak berhasil. Kemudian dia mendapatkan pesan dari ibunya. Jika ibu, ayah, dan kakaknya tak mungkin pulang sekarang karena keadaan sangat tak memungkinkan. Ibunya berpesan agar Oh Jun bisa tetap bertahan. Oh Jun menempelkan pesan ibunya itu di foto keluarganya agar dia bisa tetap kuat dan semangat untuk menjalani kehidupannya. Keadaan Oh Jun semakin sulit karena persediaan makanan yang dimilikinya sangat sedikit. Oh Jun merasa menyesal karena mengabaikan pesan ibunya untuk berbelanja. Hari kedua terjadinya wabah. Para ahli belum tahu cara mengatasi wabah. Oh Jun juga belum bisa menghubungi keluarganya. Dia lalu memposting kondisinya di medsos dengan tagar "Aku harus bertahan". Oh Jun berusaha mencari sinyal. Dia mengirim drone yang sudah dipasangkan dengan handphone. Dari drone terlihat jelas kondisi sekitar apartemennya yang sudah dipenuhi dengan zombie-zombie gila. Nganasnya lagi, usaha untuk mencari sinyal pun sia-sia. Di malam hari, Oh Jun terbangun dari tidurnya setelah mendengar cerita seorang wanita. Terlihat seorang polwan yang berusaha menembaki zombie yang mengejarnya. Awalnya terlihat dia bisa melawan mereka, tapi para zombie yang lebih ganas membuat polwan itu tertangkap. Pistol yang dibawanya juga terjatuh. Nampaknya zombie itu memiliki kesensitifan pada suara. Karena begitu Oh Jun meneriaki mereka untuk menolong polwan, mereka langsung melihat ke arah Oh Jun. Walaupun mereka malah mengabaikannya dan memilih memangsa si polwan bersama kawanan zombie lainnya. Dari pintu depan Oh Jun terdengar suara dobrakan. Oh Jun berusaha menahannya, namun tenaga zombie itu lebih kuat. Oh Jun lalu menemukan cara untuk mengatasinya. Dia memancing zombie menuju ke pagar dan berhasil mengecohnya hingga terjatuh ke tanah. Oh Jun kemudian mengunggah video di channel pribadinya. Dia meminta agar para subscribernya tetap kuat agar terus bisa bertahan hidup. Persediaan makanan mulai habis. Dia terpaksa meminum bir milik ayahnya. Kemudian saat dia melihat iklan orang sedang makan mie, Oh Jun malah menghabiskan makan malam terakhirnya. Keadaan semakin buruk saat pasokan air di apartemen juga mulai terhenti. Lalu tak sengaja,
Oh Jun menemukan cara untuk mengirim sinyal SOS melalui aplikasi radio di ponselnya. Namun diperlukan earphone dengan jack audio 3,5 mm. Namun Oh Jun tak memilikinya karena semua earphone miliknya berjenis wireless. Hari ke-15. Oh Jun terlihat mabuk karena hanya mengonsumsi bir, dan itu membuatnya berhalusinasi bertemu dengan keluarganya. Menyadari itu hanya khayalan, dia menangis. Tak lama setelah itu, ibunya mengirim pesan suara. Oh Jun keluar jendela agar bisa mendapatkan sinyal untuk bisa mengakses pesan tersebut. Kemudian terdengar suara ayah, ibu, dan kakaknya sebelum akhirnya mereka dimangsa oleh para zombie. Oh Jun sangat marah dan membanting TV-nya. Dia kemudian nekat keluar dan menghajar zombie yang tepat di depan pintunya. Oh Jun bertemu kembali dengan zombie tetangganya yang kemudian mengejarnya bersama kawanan zombie lainnya. Tapi Oh Jun berhasil bersembunyi. Dia hampir saja ketahuan saat mencoba kembali ke apartemennya. Tapi nasib baik masih menjadi miliknya karena zombie yang ada di belakangnya tidak memiliki mata. Namun begitu mendengar suara pintu yang tertutup dari apartemen Oh Jun, mereka langsung mendekat dan berusaha membuka pintu. Dengan sekuat tenaga, Oh Jun berusaha untuk menahannya. Sampailah ke hari ke-20, rasa ketakutan dan putus asa semakin menyelimuti. Dalam siarannya, Oh Jun mengucapkan selamat tinggal. Dia memutuskan untuk gantung diri dan mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, sinar laser mengarah kepadanya, lalu mengarah ke beberapa tulisan yang ada di apartemennya, seakan memintanya agar tak berbuat bodoh. Merasa ada orang lain yang memiliki nasib seperti dirinya, Oh Jun mengurungkan niatnya dan berhasil melepas lehernya dari jeratan tali. Ternyata orang yang menyorotkan sinar laser kepadanya adalah seorang gadis dari apartemen seberang. Gadis itu kemudian memberikan isyarat agar Oh Jun tak berisik untuk menghindari perhatian para zombie. Scene kemudian berpindah di apartemen gadis tersebut. Terlihat dia telah menyiapkan kapak sebagai senjata dan juga sebuah jebakan untuk melindunginya. Sama seperti Oh Jun, dia juga tak memiliki banyak persediaan makanan, tapi dia tetap membagi air yang dimilikinya pada tanaman lidah mertua yang dia pelihara. Esoknya, mereka saling berkenalan melalui tulisan di layar gadget mereka masing-masing. Diketahui gadis itu bernama Kim Yubin. Perhatian Yubin kemudian teralih saat satu zombie terperangkap pada ranjau yang telah dia siapkan. Dengan kapak di tangannya, Yubin langsung membacok kepala zombie. Hari-hari berlalu. Hujan kemudian turun. Oh Jun dan Yubin bergegas untuk menampung air. Yubin kemudian memantau situasi dengan teropongnya dan menemukan jika lantai 8 apartemen Oh Jun aman dari serangan zombie. Esoknya, Oh Jun terlihat kelaparan. Melihat itu, Yubin mencoba melempar tali dengan pemberat sebuah bola biliar, tapi lemparannya tak cukup jauh untuk sampai ke apartemen Oh Jun. Oh Jun kemudian menggunakan drone miliknya untuk membawa tali ke apartemen Yubin, sehingga Yubin bisa mengirim tas yang berisi makanan pada Oh Jun. Oh Jun langsung menyantap makanan yang diberikan oleh Yubin. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Yubin. Oh Jun kemudian memberikan isyarat pada Yubin karena melihat zombie pemadam kebakaran yang menarik tali yang sebelumnya Yubin lempar. Ia diikatkan pada meja di apartemen Yubin. Alhasil, meja itu pun tertarik dan langsung menghantam Yubin dan membuatnya tak sadarkan diri. Dengan tali itu juga, zombie pemadam kebakaran berusaha memanjat naik ke apartemen Yubin. Oh Jun berusaha mengganggu zombie dengan melemparkan botol bir, juga dengan drone-nya. Tapi pintu apartemennya mulai didobrak dari luar, sehingga konsentrasinya pun terpecah dan membuat drone miliknya malah tertangkap. Yubin kemudian muncul dan langsung memotong tangan zombie, yang langsung membuat zombie itu terjatuh. Sementara itu, melihat persediaan mulai menipis, di malam hari, Oh Jun nekat keluar untuk looting. Tak sengaja, dia menemukan mayat tetangganya. Dia lalu mengambil kunci dan langsung masuk ke apartemen nomor 403. Di dalam sana juga ada zombie yang sudah mati. Oh Jun langsung menuju ke kulkas dan mengambil beberapa makanan. Diketahui tetangganya juga memiliki hobi mendaki, sehingga saat Oh Jun masuk ke kamarnya yang terdapat mayat zombie, dia menemukan walkie-talkie. Dia juga menemukan earphone kabel dan juga mengambil jaket yang menurutnya keren. Rasa penasarannya membuat dia nekat melihat mayat zombie yang ada di sana, yang ternyata adalah seorang perempuan. Tiba-tiba dari belakang, zombie tetangganya kembali bangkit dan menyerangnya. Beruntung Oh Jun bisa menghindarinya dan bisa kembali dengan selamat ke apartemennya. Oh Jun langsung menikmati hasil jarahannya.
Kemudian dia mencoba mengirim sinyal SOS dengan tambahan kabel earphone yang dia ambil sebelumnya, tapi dia tak menemukan jawaban. Oh Jun lalu mengirim walkie-talkie dan makanan kepada Yubin. Esoknya, dengan walkie-talkie, akhirnya mereka bisa saling bicara. Mereka juga saling menguatkan agar bisa terus bertahan hidup, karena ternyata Yubin juga sebelumnya pernah mencoba untuk gantung diri. Mereka kemudian makan mie sambil terus berbincang. Oh Jun memuji karena Yubin bisa tanpa ragu memotong tangan manusia. Yubin langsung menyanggahnya karena dia menganggap para zombie itu sudah bukan lagi manusia. 그것들은 사람이 아니에요. Yubin juga memberitahu jika dia memiliki fobia pada ketinggian karena dia pernah jatuh saat mendaki gunung. Lalu terdengar suara gemuruh dari arah atas. Mereka mengira itu adalah hujan yang akan segera turun. Namun begitu mereka melihatnya, suara gemuruh itu adalah ratusan zombie yang berlari. Mereka langsung tiarap untuk menghindari perhatian dari para zombie. Yubin begitu ketakutan karena para zombie mulai mendekat ke tempatnya. Oh Jun kemudian menanyakan nomor apartemen Yubin dan dengan melakukan panggilan telepon ke unit yang lumayan jauh dari tempat Yubin, Oh Jun berhasil memancing para zombie untuk mendekati sumber suara telepon. Setelah itu, mereka langsung menyiapkan beberapa peralatan untuk persiapan menuju ke lantai 8. Tak lupa, sebelum pergi, Yubin menyiram tanaman kesayangannya. Lalu, setelah itu, Yubin menyiapkan tali. Yubin dan Oh Jun sama-sama berjanji untuk tetap hidup. 그럼 됐어. Dengan melawan fobianya, Yubin langsung menuruni apartemen dengan tali. Sebisa mungkin, Yubin menghindari kerumunan zombie yang terus menyerangnya. Namun, dia terjatuh setelah ditabrak oleh zombie. Dan secara kebetulan, dia melihat pistol milik Polwan yang sebelumnya. Yubin membacok para zombie dan berhasil mendapatkan pistol itu. Tapi Yubin kembali diserang oleh zombie. Beruntung, Oh Jun ikut turun untuk membantu Yubin. Dengan susah payah, mereka akhirnya bisa masuk ke lobi apartemen dan menahan untuk sementara para zombie dengan pintu kaca. Sedangkan mereka langsung masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai 8. Ketika sampai di lantai 8, semua pintu terkunci. Mereka malah dikejar oleh kawanan zombie. Oh Jun meminta Yubin untuk terus lari, sedangkan dia berusaha menahan zombie. Yubin kemudian ditarik oleh seseorang yang tinggal di sana. Orang itu juga menolong Oh Jun dengan melemparkan granat asap, sehingga Oh Jun bisa masuk ke rumahnya dan selamat. Orang itu, atau kita panggil aja Patono, memberikan kepada mereka berdua minum. Awalnya, Yubin menaruh kecurigaan kepada Patono, tapi melihat Patono dan juga Oh Jun meminum air yang sama, Yubin akhirnya ikut meminumnya. Setelah itu, Patono juga memberikan mereka berdua makanan. Patono juga memberitahu jika tim SAR kemungkinan akan segera datang seperti yang diberitahukan di TV. Oh Jun dan Yubin begitu lega. Tak lama setelah itu, tubuh Oh Jun dan Yubin menjadi lemas. Ternyata, Patono memberikan obat tidur pada makanan mereka. Patono kemudian mengikat tangan mereka. Oh Jun dia biarkan di sana, sedangkan Yubin dia seret ke sebuah kamar dan meninggalkannya di dalam. Ternyata, di dalam kamar tersebut ada istrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Patono mengikatnya dengan tali. Ternyata dia berniat menjadikan Yubin sebagai makanan untuk istrinya agar tetap hidup. Patono melonggarkan tali sehingga zombie istrinya langsung menerkam Yubin. Tapi Yubin masih bisa bertahan. Oh Jun yang sudah sadar mengancam Patono dengan pistol. Tapi Patono malah melepaskan tali. Menyadari Yubin dalam bahaya, Oh Jun langsung berlari untuk menangkap tali. Dan sekarang keadaan berbalik. Patono dengan pisau di tangannya mengancam Oh Jun agar melepaskan talinya. Keadaan tubuh yang masih lemas membuat tali terlepas dari tangan Oh Jun. Oh Jun berusaha membuka pintu. Patono yang juga penasaran dengan kondisi istrinya lalu membuka pintu kamar. Ternyata Yubin masih bisa bertahan dan berhasil membuat Patono diserang oleh zombie istrinya sendiri. Dengan berat hati, Yubin menembak mati Patono dan istrinya. Namun, dentuman suara tembakan malah menarik perhatian para zombie untuk mendekat. Merasa putus asa dengan keadaannya, Yubin meminta Oh Jun untuk menembaknya. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara helikopter dan membuat mereka kembali memiliki harapan. Mereka kemudian bergegas untuk menuju ke atap. Oh Jun melawan para zombie dengan stick golf. Kemudian bersama Yubin, mereka mendorong troli untuk menerjang zombie yang ada di depan mereka.
Saat di tangga, Oh Jun berusaha menahan para zombie dengan sebuah sepeda yang terparkir di sana dan meminta agar Yubin bisa langsung menuju ke atap untuk meminta pertolongan. Lalu, karena tenaganya sudah tak cukup kuat, Oh Jun memutuskan untuk lari dan menyusul Yubin ke atap. Para zombie pun langsung mengejarnya. Sesampainya di atap, mereka tak menemukan helikopter. Oh Jun berteriak sekeras mungkin meminta pertolongan. Tapi tidak ada satupun yang mendengarnya. Para zombie pun mulai sampai di atap. Oh Jun langsung menembakinya. Tapi keadaan menjadi semakin sulit untuk mereka karena peluru sudah mulai habis. Sejenak, rasa putus asa dan pasrah memenuhi benak mereka. Namun, sebuah keajaiban muncul. Helikopter militer muncul dari belakang mereka dan langsung menembaki para zombie. Mereka juga langsung mengevakuasi Oh Jun dan Yubin. Setelahnya, mereka langsung menuju ke tempat evakuasi. Ponsel Oh Jun dan Yubin kembali mendapatkan sinyal. Oh Jun juga berhasil mendapatkan pesan dari ibunya, walaupun dia merasa sedih saat membayangkan keluarganya yang dimangsa oleh para zombie. Namun, Oh Jun masih tetap bersyukur karena paling tidak dia masih bisa hidup. Begitu juga dengan Yubin. Lalu diketahui, jika korban jiwa yang disebabkan oleh wabah zombie itu mencapai kurang lebih 50.000 lebih jiwa. Sedangkan untuk kondisi paling parah adalah di wilayah padat penduduk. Kemudian dari berbagai penjuru, mereka yang selamat memposting kondisi mereka dengan menuliskan alamat lengkapnya, dengan harapan para tim SAR bisa dengan mudah menemukan posisi mereka. Bersama-sama, mereka menggunakan tagar Alive untuk saling menyemangati agar bisa tetap bertahan hidup. Dan film pun selesai. Alive menjadi salah satu film yang dirilis di kala pandemi COVID mulai menggila. Tagar Alive juga seakan mengajak kita sebagai penonton agar terus memiliki semangat untuk tetap hidup dan kuat untuk menghadapi segala cobaan. Besar harapan film ini bisa dibuat sequel atau apapun yang bisa menjelaskan sebenarnya apa yang menjadi penyebab penyebaran wabah zombie ini. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta untuk share video ini sebanyak mungkin. So, gua undur diri. See you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.